المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم الغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-'azaba wahdah. La ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, pada hari ini kita berkumpul bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Idul Adha atau Yaumun Nahri atau hari penyembelihan. Kita semua setiap tahun disunahkan untuk melakukan sholat Idul Adha, dan disunahkan juga bagi yang mampu setiap tahunnya untuk melakukan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa kurban ini tidak lepas dari sejarah tarikh dua orang Rasul, dua orang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Nabi Sayyidina Ibrahim dengan putranya yaitu Sayyidina Ismail. Bagaimana kita pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail yang pada saat itu di usia remaja. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan pada usia 12 tahun. Para ulama sebelumnya mengatakan pada usia 13 tahun. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, anak yang sangat dicintainya.
Dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, pada saat itu yang Ibrahim merasa bingung, apakah perintah itu dari Allah ataukah dari setan. Maka pada hari itu, pada pagi itu, tanggal 8, maka tanggal 8 disebutlah hari Tarwiyah. Lalu Nabi Ibrahim memimpin lagi, diperintahkan beberapa kali diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan pada hari tanggal 9, Nabi Ibrahim meyakini bahwa perintah itu dari Allah SWT, maka tanggal 9 disebutlah hari Arafah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, maka disebut Yaumun Nahr. Nabi Ibrahim sebelum menyembelih mengatakan kepada Nabi Ismail, mengatakan, ya anakku, aku bermimpi dari Allah SWT bahwa aku menyembelih engkau. Anni adbahuka madza fanzur madza tarhib. Ismail, bagaimana pendapatmu ketika aku diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih engkau? Maka apa jawaban Nabi Ismail? Nabi mengatakan, ya abatil hal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Seorang ayah yang soleh, dia lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada umumnya setiap orang itu pasti akan cinta kepada anaknya. Tetapi ketika Nabi Ibrahim diuji Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim pun memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya pun Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapat engkau, hai anakku Nabi Ismail? Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-mata matu masyaallah insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insyaallah aku sebagian daripada orang-orang yang sabar. Keikhlasan, ketangguhan, ketaatan seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mementingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kepada anaknya, daripada kecintaan kepada apapun, dan dibarengi disertai dengan anaknya yang saleh. Anaknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang taat kepada bapaknya. Maka dari itu pun Allah mengganti sembelihan Nabi Ismail ini pada tanggal 10 ini dengan kipas yang sangat besar. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Akhirnya Allah dengan keikhlasan ayahnya, dengan keikhlasan anaknya, keteguhan bapaknya, keteguhan anaknya, maka Allah akan memberikan balasan kepada orang yang ikhlas. Allah mengganti sembelihan Nabi Ismail ini digantikan dengan kipas yang sangat besar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sedikit cerita peristiwa kenapa kita disunahkan berkurban. Kenapa pada hari ini kita orang-orang yang mampu disuruh berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari peristiwa itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hikmahnya adalah tanamkanlah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada perkara dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka tatkala kecintaan kita, kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan semua kecintaan kita kepada makhluknya, maka insya Allah maka kita akan menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah suatu ketika ditangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril datang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurani dikatakan Rasulullah didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta." Hai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak kamu. Fa innaka mayyitun. Tetapi sesungguhnya engkau ini akan mengalami kematian. Silakan hidup sekehendak kamu. Kita silakan hidup sekehendak kita. Tetapi ingat bahwa kita pasti akan mati. Wa habib man syi'ta. Cintailah orang sekehendak kamu, silakan siapa saja. Tetapi fa innaka mufariqu. Tetapi sesungguhnya engkau ini mufariqu, engkau akan berpisah. Engkau akan meninggalkan siapapun yang engkau cintai. Entah anak kita, entah istri kita, entah keluarga kita, entah harta benda dunia kita.
Maka pilihannya adalah apakah kita yang meninggalkan lebih dahulu harta kita, anak kita, ataukah mungkin harta kita yang meninggalkan kita yang lebih dahulu, atau anak kita yang meninggalkan kita lebih dahulu. Maka daripada penting sekali menanamkan kita sebagai kepala rumah tangga, menanamkan kepada anak kita, menanamkan kepada istri kita bahwa kecintaan yang hakiki, kecintaan yang hakikat adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ia hikayatnya, hikmahnya adalah dia tadi yang pertama adalah tanamkanlah cinta kita yang pertama adalah kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan hadis itu mengatakan, wa inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ucapan Jibril kepada Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu adalah bagaimana dia bangun pada malam hari. Kemuliaan manusia bukan dilihat dari hartanya. Kemuliaan manusia bukan dilihat dari jabatannya. Di para ulama Rasulullah Imam Jibril mengatakan, qiyamuhu bil-lail, kemuliaan manusia tergantung dia bangun malamnya. Apakah dia pada malam hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istiqomah kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Jibril mengatakan, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hai Muhammad, kekuatan seorang itu, kemuliaan seorang itu, keperkasaan seorang itu adalah ketika manusia merasa cukup, tidak meminta-minta dari manusia. Ketika seorang beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-afaf, ketika manusia tidak meminta-minta kepada manusia kecuali diberi, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ketika manusia ini melepaskan diri dari meminta-minta kepada manusia, dia beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa izzahu istighna'u 'anil nas. Seperti apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah, kekuatan seorang manusia, kemuliaan seorang manusia adalah ketika seorang merasa cukup dirinya, bersyukur kepada Allah dan tidak berusaha untuk meminta-minta harta dari manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang kedua hikmah daripada cerita itu? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah setiap ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Bukan karena ingin kaya. Bukan karena ingin perkara hal apapun. Illa wajh Allah. Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita laksanakan, dari ucapan kita, dari perilaku kita, harus benar-benar dalam hati kita dikatakan lillahi ta'ala, keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya ada kaum mengatakan al-ikhlasu yufarrijul humum. Keikhlasan seorang beribadah itu adalah akan menghilangkan kebingungan. Yufarrijul humum wa yaksibul humum. Ketika kita ibadah kepada Allah SWT, entah sholatnya, entah zakatnya, entah puasanya, entah sholat idnya, entah kurbannya, yang dilihat ada keikhlasan kita kepada Allah SWT. Maka ketika seseorang ikhlas kepada Allah SWT, melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah akan hilangkan semua kebingungannya. Allah akan bukakan jalan yang lapang bagi siapa? Bagi orang-orang yang mukhlisin, bagi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, apa hikmahnya? Yang ketiga adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tercapainya cita-cita manusia, tercapainya kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah karena figur istri, karena figur seorang kepala rumah tangga, dan karena anak-anak yang soleh dan soleh. Tidak mungkin Nabi Ibrahim kuat dirinya, teguh pendiriannya tanpa kesolehan seorang istri. Kekuatan seorang ayah adalah karena kekuatan seorang istri. Kesolehan seorang istri pun itu karena didikan seorang suaminya. Kebaikan anak-anak kita itu karena kebaikan ibu dan bapaknya. Jadilah kita berumah tangga ini, hikmah daripada itu, berkaca bercermin kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang soleh,
seorang anak yang soleh dan seorang istri yang solehah. Yang ketiga, hikmahnya adalah yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya kita menikah, punya anak, punya istri. Bukan landasan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan landasan karena kesombongan ingin dilihat kekayaannya. La yanalallaha luhumuha wala dimamuha. Allah tidak akan melihat, tidak akan meraih dagingnya ketika kurban, tidak akan melihat darahnya. Ketika Allah melihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keluarga kita ini berkorban, mengeluarkan harta benda untuk memberikan, untuk membeli daging kurban, hewan kurban dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya keluarga Ibrahim ditopang oleh istri yang soleh, ditopang oleh bapaknya, kepala rumah tangga yang tumbuh dan kuat, dan ditopang oleh anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua berkumpulnya di tempat ini untuk ibadah Allah SWT, hikmahnya mudah-mudahan dipetik oleh diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu wa fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi madhil hakim wa taqabbalu minkum tilawatan wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليك. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا ربنا طهر قلوبنا من كل وسوء ووعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عزيز يا نصير يا لطيف يا وكيل يا الله. اللهم إنا نسألك ألف قوة والف بركة والف نعمة والف رحمة والف دواء والف رزاق والف مغفرة والف علم نافع والف حاجات والف سلامة في الدين والدنيا والآخرة بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك أن تعافينا من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
Sallallahu